Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita awali perkuliahan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik. Ya, pada pagi hari ini kita masuk di materi pertama pada mata kuliah Pendidikan Matematika Kelas Tinggi, yaitu materi jarak, kecepatan, dan waktu. Bapak Ibu bisa membuka buku yang sudah saya share, ataupun Bapak Ibu bisa menyimak langsung pada layar ini. Baik, kita mulai. Hubungan antara jarak dan waktu merupakan hubungan yang berbanding lurus. Artinya semakin jauh jarak, maka semakin banyak waktu yang diperlukan untuk menempuhnya. Contohnya, jarak dari desa A ke desa B 50 km dapat ditempuh selama 50 menit perjalanan. Sedangkan jarak dari desa D ke desa E 60 km dapat ditempuh selama 1 jam atau 60 menit perjalanan. Kemudian yang kedua, ini jarak Kota Pacitan ke Surabaya lebih dekat daripada jarak Kota Pacitan ke Jakarta. Maka waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari Pacitan ke Surabaya akan lebih sedikit daripada waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari Pacitan ke Jakarta. Adapun grafik hubungan antara jarak dengan waktu dapat dilihat pada gambar ini. Ya, ini ada sumbu mendatar atau vertikal, ya ini untuk jarak, dan mendatar atau horizontal untuk jarak, dan sumbu vertikal atau tegaknya untuk waktu. Nah, di sini terlihat bahwa ketika jarak itu berada di sebelah kiri, artinya ini jarak tempuhnya sedikit, maka waktu yang diperlukan juga sedikit. Tetapi semakin ke kanan, jarak ini semakin panjang atau semakin jauh, maka waktu yang diperlukan juga semakin banyak. Sedangkan hubungan antara kecepatan dengan waktu adalah berbanding terbalik. Artinya semakin tinggi kecepatan, maka waktu tempuh akan semakin sedikit. Nah, ini grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Jadi ketika kecepatan kecepatan ini berada sebelah kiri sini, artinya kecil, dia kecepatannya itu rendah, maka waktu yang diperlukan itu justru banyak, ya, jadi tinggi. Tetapi ketika kecepatannya itu di sebelah kanan atau kecepatannya itu tinggi, maka waktu yang diperlukan itu justru semakin sedikit. Nah, ini ada contoh lagi yang berikutnya. Jarak dari kota Solo ke Jogja adalah 80 km. Apabila seseorang berangkat dari Solo ke Jogja dengan kecepatan 40 km per jam, maka dia akan sampai di Jogja setelah 2 jam perjalanan. Jadi waktu tempuh itu sama dengan jarak dibagi kecepatan, yaitu 80 dibagi 40. Namun jika seseorang berangkat dari Solo ke Jogja dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, dia akan sampai di Jogja setelah 80 menit. Ya, ini jarak sama dengan kecepatan dibagi waktu. Nah, ini jaraknya 80 km, kecepatannya 60 km per jam, atau bisa kita tulis juga menjadi 1 km per 1 menit, ya, karena 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 60 km per jam berarti 60 km per 60 menit. Setiap 1 km ditempuh dalam waktu 1 menit. Sehingga untuk menempuh jarak 80 km maka diperlukan waktu 80 menit. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Dari uraian di atas, maka di sini dituliskan hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu, ya, dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama, hubungan jarak dan waktu berbanding lurus, ya, ini jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Semakin besar jarak, maka semakin besar waktu. Nah, ini bisa dilihat. Kalau kita mau mencari kecepatan, jarak, misalnya jarak ini bisa kita tutup aja. Maka di sini yang terlihat adalah K dan W di bawah, ya. Jadi kalau kita tutup J-nya, maka di sini terlihat kecepatan dikali waktu saja. Kalau kita mencari kecepatan atau mau menghitung kecepatan, maka kita bisa membagi jarak dengan waktu. Dan sebaliknya, kalau kita mencari waktu, maka kita bisa menghitungnya dengan membagi jarak
dibagi dengan kecepatan. Ya. Jadi segitiga rumus ini memudahkan kita dalam menghafal rumus. Nah, ini jarak sama dengan hasil kali kecepatan dengan waktu. Kecepatan itu jarak dibagi waktu, dan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sekarang kita beranjak ke pembahasan tentang satuan kecepatan. Jarak merupakan ukuran panjang, maka satuan yang digunakan adalah satuan panjang yang meliputi kilometer, hektometer, dekameter, dan seterusnya sampai milimeter. Sedangkan satuan waktu meliputi detik, menit, dan jam. Satuan kecepatan merupakan turunan dari satuan jarak dan satuan waktu. Yang paling sering digunakan adalah kilometer per jam. Namun bisa juga menggunakan satuan yang lain, misalnya meter per sekon, desimeter per menit, atau yang lainnya. Nah, kemudian ini dicontohkan cara mengubah satuan kecepatan. Ya, di bawahnya misalnya cara mengubah satuan kecepatan dari 1 km per jam diubah menjadi meter per detik. Maka caranya adalah 1 km per jam bisa kita tulis menjadi 1 km per 1 jam. Kemudian pembilang atau 1 kilometernya itu diubah ke satuan meter dan penyebut diubah ke satuan detik, sehingga 1 km sama dengan 1000 meter dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Maka 1 km per jam sama dengan 1 km per 1 jam, sama dengan 1000 meter per 3600 detik. Lalu ini 1000 meter ini kita bagi 200, dan 3600 nya itu juga kita bagi 200 untuk menyederhanakan angka-angka ini, sehingga 1000 dibagi 200 sama dengan 5, dan 3600 dibagi 200 sama dengan 18. Sehingga ini bisa kita hitung dengan kalkulator atau dengan manual. 5 per 18 itu sama dengan 0,2777 yang kita bulatkan kemudian menjadi 0,28. Sehingga di sini 1 km per jam sama dengan 0,28 meter per detik. Kemudian di bawahnya ada latihan di halaman berikutnya. Bapak Ibu bisa mencoba ini dengan menggunakan cara yang sama, diperoleh kesetaraan satuan kecepatan yang lain, yaitu 1 meter per detik sama dengan 3,6 km per jam, atau 1 meter per detik itu sama dengan 100 cm per detik. Nah, silakan Bapak Ibu mencoba menunjukkan cara memperoleh kesetaraan tersebut dan juga mencoba latihan-latihan di bawahnya. Terima kasih. Materi hari ini saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.